Konflik antara Palestina dan Israel merupakan perselisihan berkepanjangan antara bangsa Palestina dan negara Israel yang dimulai pada abad 20 terkait dengan klaim atas wilayah yang sama terutama di Palestina. Konflik ini berakar pada masalah nasionalisme, agama, dan hak atas tanah. Setelah pembentukan negara Israel pada 1948, banyak warga Palestina yang kehilangan rumah dan tanah mereka sehingga bisa menyebabkan pengungsi Palestina yang tersebar di wilayah sekitar. Konflik ini melibatkan berbagai perang, perjanjian damai yang gagal, dan serangan-penyerangan berulang antara kedua belah pihak. Israel mengklaim hak atas tanah mereka yang diduduki sejak pembentukan negara, sementara Palestina yang terdiri dari Muslim dan menuntut kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel, termasuk tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Meskipun ada upaya internasional untuk mediasi damai seperti perjanjian Oslo, konflik ini terus berlangsung dengan periode kekerasan. Isu utama dalam konflik ini termasuk status Yerusalem, pengungsi Palestina, dan batas-batas negara yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Konflik ini juga melibatkan dimensi internasional dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan PBB terlibat dalam upaya penyelesaian. Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Israel, sementara perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka berpecah belah antara negara dan dalam negara Islam sendiri. Misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian, persenjataan, dan mendapat dukungan pula secara terus-menerus dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Migrasi Yahudi dunia ke Israel juga bertambah fantastis. Tahun 1948 ketika berdiri Israel, penduduknya yang Yahudi yaitu 650.000 orang bertambah menjadi 4.947 orang. Yang pertama, teori keadilan atau justice theory. Keadilan merupakan konsep sentral dalam teori politik yang relevan dengan konflik ini, terutama yang diajukan oleh John Rawls dalam Theory of Justice. Menurut Rawls, keadilan harus memastikan distribusi yang adil atas manfaat dan beban bagi individu dalam masyarakat. Dalam konteks Gaza, keadilan sosial menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak untuk hidup, dan hak untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination bagi rakyat Palestina. Yang kedua, teori hukum internasional atau international law theory. Hukum internasional dan prinsip-prinsipnya sangat relevan dalam menganalisis konflik ini, khususnya terkait dengan pengakuan hak-hak kedaulatan, perlindungan warga sipil, dan pengaturan penggunaan kekuatan dalam konteks ini. Prinsip jus et bellum atau alasan sah untuk berperang dan jus in bello hukum perang. Oleh karena itu, hukum internasional termasuk resolusi PBB dan perjanjian internasional lainnya menjadi instrumen penting dalam menilai apakah tindakan militer dan konflik Gaza sah menurut norma-norma internasional. Lalu yang ketiga, teori kedaulatan dan nasionalisme. Kedaulatan adalah konsep bahwa setiap negara atau entitas politik memiliki hak eksklusif atas wilayah dan pemerintahannya tanpa campur tangan dari luar. Dalam kasus ini, nasionalisme Palestina berfokus pada perjuangan untuk membentuk negara merdeka di wilayah yang mereka anggap sebagai tanah air. Yang pertama, right intention atau niat yang benar. Niat perang harus untuk mencapai perdamaian dan keadilan, tetapi jika niat berubah menjadi balas dendam atau ekspansi, perang tersebut tidak sah. Kedua pihak harus memastikan bahwa tujuan mereka adalah menciptakan kondisi yang lebih baik, bukan untuk menghancurkan pihak lain. Lalu yang kedua, last resort atau langkah terakhir. Perang hanya sah jika semua upaya damai telah dicoba. Meskipun ada berbagai upaya mediasi, konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas yang bisa dipertanyakan dari sudut pandang Aquinas. Lalu yang tiga, probability of success, kemungkinan atau keberhasilan. Aquinas menekankan bahwa perang hanya sah jika ada kemungkinan keberhasilan. Konflik Gaza yang telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas menimbulkan pertanyaan apakah pertempuran ini dapat berhasil mengarah pada perdamaian. Nomor 1, menggunakan mediasi dari negara atau organisasi internasional yang netral untuk memfasilitasi perundingan antara Israel dan Palestina.
Yang kedua, memastikan bahwa upaya perdamaian disertai dengan komitmen untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi bagi rakyat Palestina serta mengatasi ketidakadilan yang telah terjadi. Nomor 3, melindungi hak-hak sipil, menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, dan memastikan bahwa kedua belah pihak bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, menyediakan mekanisme rekonsiliasi yang memungkinkan kedua pihak untuk berdialog secara konstruktif dan membangun kembali kepercayaan. Konflik antara Palestina dan Israel dapat dihubungkan dengan pendidikan kewarganegaraan melalui pemahaman tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik. Dalam hal ini, teori-teori politik seperti teori keadilan sosial mengajarkan pentingnya perlakuan adil terhadap Palestina yang berjuang untuk hak menentukan nasib sendiri. Teori hak asasi manusia mengajarkan pentingnya melindungi hak dasar warga negara, sedangkan teori demokrasi deliberatif mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi damai. Pendidikan kewarganegaraan bisa mengajarkan siswa untuk menghargai pluralisme dan toleransi, serta pentingnya mencari solusi damai dalam menghadapi perbedaan. Dengan pemahaman ini, siswa dapat lebih menghargai prinsip keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia, serta mengembangkan sikap konstruktif dalam menyelesaikan konflik baik di tingkat nasional maupun internasional.